setelah sekian lama akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Selama ini Bang Herman banyak bergelut di dunia seni ya, baik sebagai aktor, jadi sutradara, bahkan beberapa film-film besar ikut terlibat di dalamnya ya Bang ya. Tapi dari beberapa pemberitaan terakhir ini saya melihat akhirnya Bang Herman akan terjun ke dunia politik juga. Nah, mungkin sedikit diceritakan nih Bang, kenapa akhirnya tertarik ke dunia politik dari ini? Oke. Ya memang betul sih seperti yang tadi disampaikan bahwa dulunya sebelum di Tarakan itu saya lama di Jakarta ya, terlibat di beberapa produksi film juga, kemudian ada ikut di bagian roadshow, marketing, seperti itu lah. Dan akhirnya saya berada di Tarakan ini. Sebenarnya saya untuk sehari-hari kesibukan saya itu di properti perumahan. Properti juga, oke. Jadi tadinya sih saya memang mencari bakat-bakat apa, karena pasti di setiap daerah pasti punya orang-orang yang punya passionnya itu ke film dan seni, seperti itu lah. Dan akhirnya memang sih beberapa tahun belakangan ini akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman-teman di Tarakan ini yang punya kemauan dan passion yang sama di seni film. Benar juga bahwa akhirnya ada beberapa produksi film di Tarakan ini, tapi kita arahnya lebih ke film pendek. Mungkin goalnya nanti, ya goalnya nanti itu short-short kita akan membuat film panjang. Kalau ditanya soal bagaimana saya kemudian terjun ke dunia politik, bagi saya itu film itu sebenarnya mencerminkan dunia yang sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau istilah kata di bahasa itu bahwa dunia itu panggung sandiwara. Iya betul. Jadi pada dasarnya refleksi dari kehidupan sehari-hari itu kita tuangkan menjadi sebuah cerita, itulah sebuah film. Nah, saya sendiri ketika kemudian terjun ke dunia politik, saya berharap kalaupun saya ada di situ, tentu saya akan menjadi protagonisnya. Nggak mau jadi antagonis. Iya betul. Harapan saya sih yang paling besar adalah saya melihat beberapa potensi remaja Tarakan ini yang memang bergerak di bidang seni ya, konten kreator, musik. Bahkan belakangan ini saya juga lagi aktif juga bukan bergabung juga, artinya setiap pertunjukan teman-teman stand up itu saya berusaha hadir di sana. Bagaimana caranya saya juga itu adalah bagian dari entertain untuk masyarakat ya. Jadi at least anak-anak muda ini larinya ke yang benar. Oke betul. Bukan ke ya hal-hal yang negatif ya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi sepanjang itu terkait dengan seni, saya akan hadir di situ, mensupport mereka apapun yang saya bisa. Entah itu konten kreator, entah itu orang-orang yang senang dengan film, musik, stand up komedi. Karena ini juga sudah menjadi bagian, pada dasarnya sudah menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Dan itu sangat disupport dengan Kementerian Kebudayaan. Oke, dengan Bang Herman mungkin akan terjun di dunia politik, melihat dari beberapa latar belakangnya, mungkin ada misi tersendiri nggak Bang membawa mungkin dengan pengalaman di dunia perfilman, ketika pun masuk di dunia politik, akhirnya bisa menjembatani nih teman-teman yang tadinya mungkin ada yang mereka masih kurang, akhirnya Abang bisa memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi memang salah satu tujuan utama saya ya, sebenarnya itu bahwa saya kemarin sempat ngobrol dengan salah seorang stand up komedi Tarakan. Saya bilang talenta Tarakan ini bukan kurang, banyak sekali. Kita itu hanya perlu sama-sama mengatakan satu hal, bahwa kita satu frekuensi. Udah berhenti di situ. Namanya kita sudah satu frekuensi, berarti kita punya visi dan tujuan yang sama.
Nah dengan ini memang mereka sih memang butuh orang yang istilahnya kayak mungkin saya ya yang kebetulan ada di situ dan lebih tua dari mereka, menjembatani ketika itu ada masalah, ketika itu ada problem. Kayak bagaimana sih bang kita ini kita kan juga butuh diperhatiin biar bagaimanapun kreativitas itu tentu akan berkembang jika mendapat support system. Nah saya berharap untuk anak muda di Tarakan ya paling tidak saya bisa hadir di situ melalui waktunya mereka. Tapi tentunya saya juga akan fokus ke hal-hal lain, masyarakat yang membutuhkan bantuan lain. Tapi ya memang titik poinnya saya itu lebih ke anak-anak muda ini, karena mereka ini suatu saat nanti itu akan menjadi generasi emas yang memang sudah dicanangkan 10 tahun ke depan. Tapi dari sekarang kita sudah ada untuk mempersiapkan dia. Oke. Ada dorongan-dorongan nggak dari teman-teman penggelut seni di Tarakan ini, bang masuk ke dunia politik lah, menjadi mungkin perwakilan dari kami nih bang? Ya alhamdulillah sampai saat ini saya kebetulan saya juga konten kreator juga ya. Okay, yeah. Jadi memang sih ketika bertemu dengan teman-teman yang lain, saya selalu membahasakan itu bahwa saya butuh bantuan kalian biar bagaimana saya akan menjadi bagian dari, sekarang saya sudah jadi bagian dari kalian. Bukan berarti ketika nanti saya terpilih alhamdulillah menjadi dewan, saya bukan lagi bagian dari kalian. Saya akan seperti itu karena nggak ada istilah mantan seniman. Iya. Seniman itu akan melekat. Seperti itu. Alhamdulillah support dari teman-teman konten kreator ada, termasuk yang beberapa influencer juga sudah mengingatkan, ayo bang, sama-sama. Ya, gas bang, pokoknya gas. Gitu lah. Pokoknya gas bang. Siap. Oke. Nah kalau dari pengalaman itu bang, mungkin ke depan melihat potensi-potensi yang ada ini, ada nggak potensi di Tarakan ini yang sebenarnya bisa digarap dengan baik untuk mengangkat nama Tarakan, mungkin bukan cuma di skala regional tapi bahkan bisa nasional atau bahkan internasional, karena kita di daerah perbatasan juga. Itu memang sudah menjadi salah satu impian saya sebenarnya. Saya selalu ketika berkarya sebuah film atau apapun itu untuk lomba, saya selalu tujuan kita itu sebenarnya cuma pengen ngasih dia ke kota-kota besar di luar sana yang secara tools, peralatan dan SDM itu ya kita jauh. Tapi itu bukan hal yang kemudian akan membuat kita merasa kita nggak bisa. Kita itu bisa. Dan alhamdulillah karya teman-teman itu udah ada yang sampai internasional. Ada beberapa ada karya yang kemarin mungkin kalau pernah dengar yang film Legenda Teluk Pecah itu sudah masuk ke seleksi film Asian Night di Jogja. Dan dari awal itulah kemudian Tarakan atau Kalimantan Utara pada umumnya udah masuk ke, kalau kami itu ada grup namanya Koloni Bioskop Mikro. Jadi semua orang-orang yang berperan di pergerakan perfilman ini itu kemudian ada di satu grup seluruh Indonesia. Nah tadi juga kebetulan alhamdulillah ya kemarin juga kita menjadi ada dua, satu dari Tarakan, satu dari Bulungan. Itu dari 3.700-an pendaftar, alhamdulillah Tarakan dan Bulungan itu lolos. Dari yang terpilih hanya sekitar 400-an. Sebuah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya kemudian bersama Ketua Tarakan Tempo dulu berangkat mengikuti lokakarya selama 4 hari, dan benar-benar Tarakan atau Kaltara ini sendiri udah mulai, ibaratnya kalau tadinya nggak dilirik sama sekali, sekarang itu udah mulai membalik-balikan. Oh iya. Ini udah ada nanti ya. Kemudian akhirnya mereka akan tercengang. Ya, seperti itu sih sebenarnya video kita. Dan memang komunikasi kita ke teman-teman di Bulungan, teman-teman di Tarakan itu aktif.
apalagi nih yang bisa kita lakukan. Termasuk kemarin ada yang anak Tarakan kolaborasi dengan anak Bulungan itu, mereka di Flintstone, nama ini ya Flintstone, udah masuk di 5 besar Eagle Award, sampai diundang ke Kick Andy. Nah, hal-hal yang begini sebenarnya yang jarang diketahui oleh banyak orang. Iya. Dan butuh support orang-orang tertentu untuk mencapai ke sana. Kalau melihat Tarakan juga dari sejarahnya kan Bang, apa namanya, penjajah tuh kan sempat mendarat pertama di Tarakan dengan kata Tarakan sebagai kota minyak, banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Mungkin ke depan ada nggak keinginan-keinginan mungkin membuat film terkait hal-hal itu untuk mengangkat nama Tarakan lebih ke skala, bisa ke skala internasional karena ada jejak sejarahnya kan sangat-sangat tinggi. Jadi memang kerjasama saya dengan Tarakan Tempo ini, Tarakan Tempo ini adalah sebuah komunitas yang memang kerja utamanya itu lebih ke sejarah ya, sejarah dan cagar budaya, dengan aktif merawat apa yang ada di Tarakan ini. Salah satu yang lagi kami ingin godok ini adalah ada namanya program distribusi internasional. Jadi idenya itu kemudian adalah kita akan mengangkat sejarah-sejarah mengenai Tarakan ini sendiri. Kemudian kita akan memutar itu di kota ke negara yang memang sudah pernah lama, kayak Jepang, Australia, itu semua akan kita distribusikan ke sana. Dan memang yang akan kita angkat adalah mungkin ada pernah baca buku mengenai Tarakan, Pearl Harbor-nya Indonesia. Kita lebih ke situ sih sebenarnya. Dan ya mohon doanya semua, semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Bang, dengan berbagai pengalaman-pengalaman Abang tadi, apakah selama ini kita melihat apakah ada peran-peran pemerintah ke teman-teman penerus seni itu untuk akhirnya mendorong mereka untuk lebih maju lagi, atau apakah dengan kurangnya perhatian mereka akhirnya timbullah niat Abang, mungkin ketika misalnya saya bisa duduk di kursi legislatif atau kedepannya bisa memiliki jabatan sendiri, mungkin bisa menjadi mendorong mereka ke sana. Jadi memang kami sendiri pernah ya diajak Kopi Muali dengan Dinas Pariwisata bersama Kepala Dinas dan Jajaran Staf beliau. Kami banyak sharing, Mbak. Kita jadi banyak sharing bagaimana caranya supaya kolaborasi ini bisa terus bersinergi antara Dinas Pariwisata selaku perwakilan pemerintah dan kita selaku pegiatnya ya. Tapi tentu yang namanya ada keterkaitan antara pemerintah dengan pelaku seni ini tentu akan lebih maksimal ketika memang ada orang yang istilahnya membuka jalur itu paling tidak aspirasinya akan sampai ya, seperti itu sih. Karena biar bagaimanapun yang menjadi kendala utama itu selalu di masalah yang masih